sebanyak-banyaknya istri minta cerai, atau sebanyak-banyaknya istri menurunkan saya cerai kamu atau saya ceraikan saya, sebanyak-banyaknya nggak akan turun talak kalau istri yang mengajukan, kalau istri yang mengucapkan. Tapi seorang suami mau dia bercanda, hati-hati nih, dia bercanda, dia sengaja, dia nggak sengaja dengan kalimat saya cerai kamu, saya pulangin kamu ke rumah orang tuamu, udah kita pisah aja, maka itu jatuh satu talak. Talak pertama, hati-hati, jatah talak maksimal 3. Kalau udah 3, turun talak 3 ini harus otomatis sudah berpisah, nikah lagi, dan bukan hanya sekedar ijab kabul. Tuh istrinya bukan hanya sekedar ijab kabul, tapi setelah ijab kabul harus mohon maaf harus dukhul. Tahu dukhul? Bahasa Arab ini dukhul, dari bahasa Arabnya, dari bahasa awalnya dakhala. Apa itu dakhala? Masuk. Saya nggak usah bahas apa yang masuk, pokoknya dukhul aja gitu. Jadi bukan hanya ijab kabul, tapi seorang istrinya itu harus berhubungan suami istri dengan suami yang baru. Dan yang baru setelah dan dia bisa kembali kalau memang sudah dicerai dan sudah menjalani masa iddah begitu panjang. Kenapa begitu? Karena ancaman dalam Islam, wahai suami, jangan gampang ucapkan cerai. Ini hikmahnya besar loh Bu. Kalau kita kupas bagaimana hikmah ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasul, kenapa jutaan kali perempuan ngomong cerai tapi nggak turun talak? Karena baginda Rasul tahu perempuan itu kadang-kadang gampang baperan. Ceraiin saya cerain kamu. Nah itu kalau perempuan bisa turun talak, bahaya ini nih. Alhamdulillah, berapa nggak bahaya, betul apa enggak? Oh, perempuan kan gitu, kadang-kadang yang salah dia, yang suruh minta maaf suami, bukan orang sini. Orang sini nggak beda kayaknya. Lalu kenapa seorang laki-laki diberikan target hanya 3 maksimal talak? Karena memang hati-hati dengan ucapan talak ini. Karena kalau memang sudah melampaui dari 3, maka dia sudah otomatis rusak pernikahannya. Istrinya harus menikah lagi, kemudian harus berhubungan suami istri, kemudian harus dicerai oleh suami yang baru, dan harus menjalani masa iddah. Jadi oleh karena itu pesan kita kepada suami, seberat-beratnya masalah jangan ucapkan cerai. Karena kalau marah udah pasti ucapan-ucapannya pasti menyakitkan. Jangan memutuskan sesuatu ketika marah, jangan bicara ketika marah. Kalau lagi marah wudu, kalau lagi marah istighfar, kalau lagi marah sebaiknya diam, lagi berdiri duduk. Sebaik-baiknya memperbanyak baca. Suami seapa-apanya, semarah-marahnya jangan pernah kita mengucapkan kalimat cerai.